Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Pengabuan, berjumpa lagi dengan kami di Sudut Negeri. Perjalanan kami hari ini dengan tempat dan suasana yang berbeda. Kami hari ini akan menggali sejarah pahlawan di kota bersama, yakni Kuala Tungkal. Ikuti jejak kami di Sudut Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Pengabuan, kembali lagi dalam acara di Sudut Negeri. Nah, kali ini kita memang mau menyorot sejarah dari pahlawan-pahlawan yang ada di Kuala Tungkal. Nah, kita akan mengikuti jejak dari makam hingga cerita-cerita dari keluarga pahlawan tersebut, ya Pak ya? Ya, hari ini kita sudah bersama dengan Bang Sopyan. Nah, Bang Sopyan ini adalah salah satu cucu dari pahlawan Panglima Saman. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya tentang sejarah dari pahlawan kita ini, yaitu Panglima Saman. Jadi nanti kita akan melihat makam dari Panglima Saman yang memang dimakamkan di tempat pemakaman umum biasa, karena beliau sudah beramanah kepada keluarga tidak mau dimakamkan di makam pahlawan. Tanya-tanya dengan salah satu cucu dari Panglima Saman. Nah, sudah bersama Bang Sopyan. Iya. Jadi Bang, ini makam beliau ini Panglima Saman memang yang sudah melekat di benak masyarakat Kuala Tungkal. Walaupun beliau tidak dimakamkan di makam pahlawan, tapi memang beliau sudah melekat di benak masyarakat Kuala Tungkal dan bahkan sudah diabadikan menjadi nama jalan, Bang ya. Benar. Ya, kita juga ketahui bahwa di Kuala Tungkal itu ada namanya Jalan Panglima Saman, Haji Saman. Jalan Panglima Haji Saman, kebetulan beliau pernah menetap tinggal di sana, tepatnya di sebelah Masjid Al-Mujahidin dulunya. Sekarang sudah dibangun, rumahnya sudah dibeton dan sudah dibeli orang, jadi hanya tinggal kenangan yang ada lagi. Kenangan gitu. Jadi beliau ini lahir pada tahun berapa? Kalau tidak salah 1899. Bulan dan tanggal saya kurang tahu banyak pasti, jelas saya ingat tahunnya. Karena waktu itu abang juga belum lahir, Bang ya. Saya lahir 82, jauh kan, maksud saya nggak ketemu, cuman bukti-bukti sejarah seperti piagam segala macam itu ada saya yang megang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada, saya simpan. Hanya satu lagi peninggal beliau, yaitu sebuah keris yang disebut dengan bahasanya tilam upih namanya. Tilam upih. Itu yang dibuat dengan picitan tangan dahulunya. Masih ada sekarang. Kemudian senjata tersebut disimpan oleh anak beliau sendiri, masih hidup satu orang, yaitu tepatnya di Parit KUD seberang kota itu. Mardiah beliau yang saya amanahkan untuk menyimpan. Saya tidak berani belum. Berarti kayak senjata-senjata peninggalan itu tidak dimuseumkan, Bang ya? Enggak, dulunya sempat waktu zaman Bupati Sugeng, pernah datang ke rumah untuk mengambil itu, oleh orang tua saya tidak diizinkan, karena ini adalah amanah beliau untuk disimpan, termasuk selempang merah, kemudian keris, ada yang satu yang hilang sampai kemana, yaitu parang bungkul, orang Banjar tuh ya. Itu senjata utamanya parang bungkul namanya, itu yang hilang sampai sekarang nggak ketemu. Jadi beliau ini, Bang, sebenarnya dari kalangan masyarakat biasa atau memang TNI? Masyarakat biasa. Dan diangkat oleh di TNI. Oh, diangkat jadi TNI dan menjadilah Panglima Perang. Panglima Perang. Jadi kan kita nih di Kuala Tungkal ini ada 4 panglima. Beliau lah terakhir. Yang lain udah wafat saat perang, tinggal beliau sendiri yang diangkat. Berarti boleh dikatakan pemirsa, Panglima Haji Saman ini adalah panglima termuda di Kuala Tungkal. Iya. Jadi beliau meninggal pada tahun 1975. 1975 dalam usia lebih kurang 76 tahun. Dan beliau pun meninggal dalam keadaan sakit. Ya. Jadi memang Panglima Haji Saman ini luar biasa sekali, pemirsa. Beliau berjuang memang dari hati, karena Allah Subhanahu wa taala dilihat dari amanah beliau kepada keluarga yang tidak mau dimakamkan di makam pahlawan. Dan beliau dimakamkan di TPU apa namanya? Balai Marga, di daerah Balai Marga.
Jadi Bang, walaupun dia dimakamkan di tempat makam biasa ini, tapi ada enggak perhatian dari pemerintah? Ada sih, pernah satu kali waktu zamannya Pak Usman Ermulan, saya ngajukan permohonan untuk pemugaran kuburan. Kebetulan kuburan beliau boleh katakan hilang, tanda-tandanya pun nggak ada. Jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk cari kuburan beliau kembali. Alhamdulillah karena petunjuk dari Allah juga dapatlah. Nah, itu saya bantuan ada dapat dibantu oleh pemerintah. Kita kerjakan seadanya dengan dana yang minim. Itu aja sih. Juga memang yang saya dengar bahwa yang tanda bendera itu pun adanya pada tahun 2018 loh. Iya, baru lebih ada. kurangnya 2018 saat ulang tahun TNI. Ulang tahun TNI baru ada ya. Padahal kan sudah lama sekali beliau bermakam di sini. Iya. Panglima Haji Saman, seorang pahlawan dari Kuala Tungkal, yang namanya telah diabadikan sebagai nama salah satu jalan yang ada di Kuala Tungkal. Seorang pejuang yang rendah hati, beramanah jika beliau wafat tak ingin dimakamkan di makam pahlawan, hingga beliau dimakamkan di TPU Raudatul Jannah yang terletak di Jalan Balai Marga, Kuala Tungkal. Baik pemirsa TV Pengabuan, kembali lagi di Sudut Negeri. Nah, kali ini kita memang masih di makam dari TPU Raudatul Jannah, yaitu tempat Panglima Haji Saman ini dimakamkan, Bang ya. Kalau kecil beliau dilahirkan dari keluarga biasa atau seperti apa? Biasa. Tepatnya beliau memang asli dari Kalimantan Selatan. Tepatnya di daerah Brabai. Daerah Brabai. Kemudian beliau merantau ke awalnya sebelum ke Kuala Tungkal beliau merantau ke Malaysia dulu. Oh, keluar dari Pulang dari Malaysia, lalu menetap ke Kuala Tungkal. Pas sudah di Kuala Tungkal itu kira-kira umur beliau berapa, Bang? Umur lebih kurangnya sekitar 30-an lah gitu. 30. Oh, sudah 30 tahunan beliau baru ke sini. Berarti beliau menempuh pendidikan di Kalimantan. Kalimantan. Ya. SR kalau nggak salah tuh dulunya sekolah rakyat, sekolah rakyat SR. Beliau tamat dari SR, Bang. SR. Hanya tamat SR. Kemudian merantau pada umur 30 ke Kuala Tungkal, ikut berjuang di sini. Sebelumnya belum dulu berjuang karena dia baratnya ya di zaman dulu kan ada persatuan silat gitu sih lah. Jadi ikutlah bilang pendekar dulu kan dulu gitu itu. Jadi melihat keadaan yang selalu ditekan oleh penjajah, timbul hatinya untuk berjuang. Kemudian Bang, waktu beliau ke Kuala Tungkal itu sudah menikah atau belum beliau? Sudah menikah. Sudah menikah. Istri beliau, saya dengar ada dua istri. Ya. Istri pertama yaitu Haji Mas Dinar. Itu dari istri pertama ada anaknya 7 orang. Termasuklah ayah saya yang paling bungsu. Dari Haji Mas Dinar terdapat 7 orang anak. Yang pertama Haji Ramli yang dikenal dengan Datuk. Ini ya, yang salah seorang anaknya yaitu Bang Udin. Kemudian ada lagi yang kedua Hajah Jubaidah, itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Brabai. Kemudian baru Haji Jailani dulu. Jailani yaitu orang tua daripada Mariatul Kiptiah yang sekarang ada di anggota dewan yang disebut dengan orang Kak Iyang. Itu cucu beliau juga itu sebenarnya. Jadi, kemudian Haji Aisyah, Haji Ahmad di Jambi, kemudian lagi Haji Mas Mardiah, tepatnya masih hidup sekarang. Mardiah di Parika Udi seberang kota. Kemudian ayah saya yang terakhir paling bungsu Ahmad Buhari. Jadi abang ini dari yang paling bungsu? Iya, paling bungsu. Kalau dari abang mengenal nggak dari istri kedua beliau? Istri kedua beliau, anak-anak beliau juga masih hidup ada. Masih ada juga. Dan hubungan masih baik? Masih, insya Allah masih baik. Kita silaturahmi terus, walaupun dengan keadaan jauh kita melalui zaman canggih sekarang kan, kita punya grup semua ada yang di Kalimantan, di Jambi, semua kita kumpul di grup itu. Grup Panglima Haji Saman namanya.
Jadi kalau anak beliau sendiri ada yang, kalau dari istri pertama yang masih hidup masih ada? Ada satu orang. Satu orang, dan istri kedua? Ada perempuan, ada 3 orang hidup. Oh, masih ada 3 orang. Kami dengan pemirsa TV Pengabuan mungkin ingin mengetahui bagaimana sih keseharian dari sosok seorang Panglima Haji Saman ini, Bang? Kalau saya lihat keseharian beliau, ya dia merupakan seorang ladang, petani juga. Oh, petani. Petani, kehidupan sehari-hari petani, beladang. Ya kayak layaknya lah manusia biasa gitu. Dia tidak mau kemewahan, hanya kesederhanaan aja yang kami. Ya, orangnya sopan santun. Cuman itu mungkin orang menilai orang banyak takut sama dia karena apa? Panglima kan? Karena Panglima tadi mungkin. Kalau dari jalan Panglima tuh dulunya kalau udah maghrib, orang ngaji maghrib duduk di depan rumah, kita tengok beliau tuh berlari, orang takut karena mungkin karamahnya kan gitu. Iya. Nah, jadi memang yang diutamakan tuh agama dia. Agama. Berarti beliau ini adalah sosok seorang yang memang religius. Ya, iya, religius. Lepas itu sosok beliau yang memang Abang memang juga diceritakan dari orang tua Abang. Jadi yang Abang ambil untuk sebagai teladan Abang tuh apa yang dari beliau nih, Bang? Ketaatan beliau dalam agama, kemudian juga sopan santun beliau terhadap orang lain gitu. Saling menghargai. Gitu. Dan juga yang kita lihat juga, Bang, memang beliau ini orangnya rendah hati. Rendah hati ya. Karena apa? Pemirsa TV Pengabuan, kita lihat dari beliau yang tidak mau dimakamkan di makam pahlawan. Padahal waktu itu beliau masih sehat ya, tapi sehat. Dia sudah beramanah kepada keluarga. Ya. Jika beliau meninggal, beliau tidak mau dimakamkan di makam pahlawan. Sejauh ini, Bang, banyak nggak orang yang datang untuk mencari informasi mengenai beliau, atau sudah ada yang menjadikan buku atau sebenarnya? Ada beberapa tahun yang lalu sudah ada yang seperti Samsul Bahri, kemudian Abang Yani yang cari informasi dan bikinkan buku. Juga ada salah satunya buku saya simpan juga di rumah, hasil dari karya beliau, yaitu Samsul Bahri. Ada berapa kali sih gali-gali untuk mencari informasi mengenai tentang beliau. Kemudian, Bang, mengenai perhatian pemerintah tadi, kita kembali ke sana. Beliau kan berarti termasuk veteran gitu kan? Veteran. Jadi tetap ada perhatian pemerintah dalam bentuk materi atau seperti apa gitu, Bang? Kebetulan juga itu adalah salah satu amanah daripada beliau. Kalau aku mati, ketika aku meninggal, aku tidak mau digaji. Artinya dapat uang dari veteran itu nggak mau. Tidak usah diurus, aku berjuang lillahi ta'ala. Itu pesan, makanya sampai sekarang nggak kami urus. Ya namanya amanah, siapa yang mau melanggar gitu kan. Bahkan kemarin waktu saya minta bantuan, mau dipindahkan. Artinya kuburan ini mau pindah, saya bilang saya nggak berani, Pak. Kalau Bapak mau memindahkan silahkan, tanggunglah sendiri. Kami dari pihak keluarga nggak mau memindahkan. Karena memang sudah amanah beliau. Waktu sekitar tahun 2015-an. Jadi walaupun beliau sudah beramanah seperti itu, tapi dari Abang dan keluarga ada nggak harapan tersendiri pada pemerintah itu? Wah, ada harapannya ya. Ya bagi pemerintah, kami dari pihak keluarga juga mohon kiranya untuk akses jalan untuk menuju itulah. Karena anak cucu kita mau ziarah susah. Karena akses jalan untuk menuju ke pemakaman itu boleh katakan ya kita lihat sendiri, seminim mungkin kalau air pasang dia tenggelam, hujan lumpur karena pengaruh tanah tadi juga. Itulah harapan dari pihak keluarga, kalau akses jalan untuk menuju ke pemakaman itu. Nah, kalau dari Wak Nasir sendiri apa tanggapan, Wak, terkait dengan Panglima Haji Saman kita nih, Wak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan juga hari ini saya sebagai Ketua TV Pengabuan memang punya niat untuk mengekspos, yaitu salah satu Panglima yang ada berjuang di kota kita Kota Tungkal ini. Ya harapan saya ya kepada pemerintah lah mungkin ya, paling tidak untuk akses jalan lah dulu. Ya kalau mungkin tidak bisa ditimbun, buatkan jambatan aja supaya orang berziarah ke pemakaman ini mungkin betah. Karena kan jalan yang ada di sini memang tidak bisa dijalani. Pertama kalau musim hujan, ya sesuai disebutkan oleh cucu beliau tadi, kalau musim hujan kan artinya berlumpur.
Kalau musim pasangnya kayak inilah keadaannya. Jadi kalau mungkin kita buatkanlah mungkin jalan atau tempat berteduh lah. Paling tidak yang mana mungkin nak berziarah, bersedekah yasin atau bertahlil kan bisa betah. Nah, jadi cukup hanya itu aja dulu. Pemirsa TV Pengabuan, mungkin untuk kita bertanya-tanya tentang Panglima Gisaman dengan Bang Sofian itu sampai sekian dulu. Bagi pemirsa yang ingin tahu informasi yang lebih lanjut atau lebih dalam, bisa langsung menghubungi Bang Sofian, datang ke Lorong Obat Nyamuk, Bang ya, kediaman beliau. Nanti kalian bisa, pemirsa bisa bertanya-tanya langsung kepada beliau, atau bisa datang ke cucu-cucu beliau yang lain juga boleh, ada. Boleh. Terima kasih Bang Sofian atas waktunya, atas berbagi cerita tentang Panglima yang kebanggaan kita sebagai masyarakat Kuala Tungkal, Pak ya. Jadi pemirsa, nanti kita akan ke tempat selanjutnya. Memang juga ada pahlawan yang ada di sudut negeri sebelah sana di Tungkal 1, Pak ya. Itu bergantung tempatnya. Jadi kita bakal ke sana nanti, Pak ya. Ya, pemirsa, ikutin kami terus di sudut negeri. Kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Parit Gantung Tungkal 1, ke tempat kediaman anak Datuk Mangun yang juga merupakan seorang pejuang pahlawan dari Tungkal. Disinilah dahulu ketika masa penjajahan, para pejuang berkumpul. Tempat ini dijadikan sebagai markas sekaligus dapur umum bagi para pejuang. Kami bersama tim mengunjungi Nenek Sainah atau lebih akrab Nenek Iin untuk menggali sejarah tentang tempat ini. Tim TV Pengabuan didampingi oleh Pak Erwin selaku Babinsa Daerah Tungkal 1. Tinggal yang kecil ini kuali itu aja tinggal bisa. Bun ayah nenek tuh ini 4 jual berapa? Pejuang. Kemana kan sayang? Jadi di sini kakak-kakaknya bu mestak di situ. Wadah tungku tuh, jadi kan hanya kowe. Bea tuh terus pulau nenek hari yang bawa. Kata nenek. Jadi kalau yang hanya kalau dimasukin ke TV nih men. Awas yang bahari kan. Baik pemirsa TV Pengabuan sekalian, kita sudah berada di Parit Gantung, yaitu di tugu perjuangan, di tempat munculnya dari pejuang kita yaitu Datuk Mangun. Sekarang kita sudah berada di pusara beliau ini. Kita juga sekarang lagi sedang didampingi oleh Bapak Babinsa dari Tungkal 1 dengan Pak Erwin, Pak ya. Terima kasih Pak sudah mendampingi kami sampai sini. Mungkin kita nanti ada sedikit bertanya atau bincang-bincang dengan Nenek Iin selaku anak dari pejuang kita Datuk Mangun gitu, Pak. Mungkin kan? Jadi Nek, kami kesini nih hendak betakun lah Nek itu. Betakun tentang sejarahnya dari ayah nenek Datuk Mangun. Nah, jadi kayak apa cerita bahari gitu kan, kita bersurah-surah lah gitu kan. Jadi nenek ini anak keberapa Nek? Anak Kehabisan bungsunya. Ngapa Nek kada dimakamkan di makam pahlawan? Aku kada mau kan jauh. Oh, dari nenek yang udah hendak leh. Aku lagi halu itu kada boleh. Oh, padahal orang hendak makamkan di. Beliau ini meninggalnya kenapa Nek? Garing kah? Dasar dari jatuh dari pejuang, gugur. Garing. Pak, mungkin kita lebih lanjut ke sana saja Pak ya. Kasihan dengan panas ini Nek. Ya, kita naik. Jadi Pak, ini tubuhnya Pak ya. Ada memang banyak dari anak-anak pramuka saya dan juga Pak datang ke sini untuk melihat langsung tubuh dari tanda bahwa di sini tempat atau markas kita untuk para pejuang Pak ya, mungkin menyusun strategi atau Pak. Kalau sejarah yang Bapak ketahui tentang tugu dan tempat ini apa Pak? Yang saya ketahui dari yang istilahnya orang-orang nenek mama yang tua-tua di sini, disinilah tempat kumpulnya orang-orang yang mempertahankan desa Tungkal 1 ini, bukan lagi desa Tungkal 1, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Jadi seluruh
pejuang yang ada pejuang Tanjung Barat ngumpulnya kumpul di sini. ya, di tempat di belakang tempat ininya makannya, tempat orang-orang istirahatnya ya. Nah, jadi pemirsa, jadi Parit Gantung ini adalah tempat berkumpulnya para pejuang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tempat markas dan tempat dapur umum. Jadi para pejuang dikumpul sini, disinilah mereka diberi makan dengan porsi, pokoknya masaknya banyak diberikan kepada para pejuang gitu Pak. Menyusun strategi segala macam, pokoknya dari bergeraknya dari tempat inilah. Jadi tempat ini Parit Gantung Tungkal 1 ini adalah tempat yang sangat bersejarah dan perlu kita ketahui juga, apalagi generasi muda. Tempat awalnya orang jadi sekarang ini bisa enak, bisa Ya, dari sinilah awalnya Pak ya. Iya. Dengan Menikmati. perjuangan tumpah darah. Seperti gimana Ya. Lagi generasi muda sekarang Pak ya, tinggal menikmati indahnya bagaimana Pak mengganti desa ini Pak. Perhatian-perhatian dari ormas atau dari anak-anak pramuka atau dari sekolah-sekolah pernah nggak datang ke sini untuk kegiatan-kegiatan apa gitu Pak di sini Pak? pernah, malah sering kalau apalagi kalau ada istilahnya udah mau masukin sejarah ya, hari kayak hari pahlawan itu ya, mereka baca Yasin, ada syukuran di sini, bahkan bikin tenda kemarin untuk mahasiswanya ya kan. Oh, dari mahasiswa, Dari dari mahasiswa, siswa gitu. dari rombongan PIS ya. Ini kemarin juga ada bantuan dari PIS, juga ada bantuan sedikit untuk bikin yang bedah rumah. Kemarin bantu saya, kebetulan saya minta anggaran ke ini kurang kemarin kan, jadi ada bantuan sedikit gitu pun nggak bisa saya bayangkan untuk yang bantu-bantu berapa. Rasa syukur saya, terima kasih karena sudah berdiri di walaupun gubuk sebelah tempat bersejarah tempat ini ya. Ini pun juga bantuan dari PIS untuk bangun ini kemarin kan, ini sempat ambruk, nggak bisa nyebrang gitu. Ya, saya koordinasi gimana ya. Nanti bukannya apa-apa, nanti orang luar kayak orang-orang dari Jambi, Jakarta mau tahu sejarah Tungkal ini, karena di Tungkal 1 di Desa Parit Gantung ini yang ada sejarahnya. Jadi sering memang disorot dari media-media Pak ya? Udah sering Bahkan ya. dari ibu kota juga pernah? Sudah ya, pernah turun ke sini mengambil istilahnya sejarah-sejarah seperti yang ya dimuseumkan untuk tempat-tempat makan orang waktu berjuang. Oh, jadi masih ada sampai sekarang dan dibawa ke museum gitu Pak ya? Dibawa ke museum semua. Kalau Dari untuk Tugu ini memang dibangunnya dari awal memang dari Merdeka? memang ya dari waktu kemerdekaan ya. Mungkin itulah dulu pemirsa, kita nanti akan lebih lanjut mungkin bertanya tentang keseharian atau pribadinya dari Datuk Mangun. Beginilah kondisi rumah Nenek Iin, anak dari Datuk Mangun sebelum dibantu pembangunannya. Rumah yang memang sudah lapuk tak layak lagi untuk ditinggali. Baik pemirsa Sudut Negeri TV Pengabuan, sekarang kita sudah bersama dengan Nenek Sainah nih ya, Nenek Sainah, Haji Sainah. Nah, lebih tepatnya beliau adalah anak dari Datuk Mangun, seorang pejuang yang ada di Kuala Tungkal. Jadi Nenek di rumah surangan Nek Leh. Ayo anak amin nanti bawa anak kakakku. Jadi ini rumah Nenek Bahari Nek Leh, wan ayah, wan Dia ini belum lagi dulu kulit aja. kulit apa Nek? Nggak tahu tadi ini kulit kayu. Oh, tapi Betul. tanahnya gini ah. Nanya kan duit itu ditajakan orang nanya bang. Jadi Bahari sinilah orang belum masak-masak Nek Leh pas pejuang boleh. Jadi mau masak tuh siapa Nek? Aku kan tahu lagi halus. Cerita-cerita kuitan Nenek. Mama aku masak anu kamu kancah tuh di tanggar makanan. Ada nama meninggal sini jadi kuburkan aja Meninggal gugur di perang Nek Leh. Tidak aku Rio garing. Jadi dari cerita-cerita halam tuh Nenek masih halo dilarikan Nenek dari sini Nek. Dilarikan. Ngapa aja di orang nambah endak tuh diangkat taruh aku jurang apa. Takut aneh. Tapi Nenek sawat ingat kah? Kayak apa rupa kuitan Nenek? Bang mama udah tuha. Udah tuh hale. Lupa udah tuha.
Nenek anak bungsu bang, jadi berapa bading nenek? Kami kamaminggilan, jadi kakakku di Jambi. Kan ingat lagi lah rupa kuitan hari. Nggak tahu ada lewat, ada belum sama meninggal. Oh, dah Tuhan ya, sawat nenek anu le, ayah bang nek. Ya, ada lama, ada lewat, ada anu kada. Abang bapak tuh meninggal, aku udah dimaksa. Oh, sudah anu berarti tidak tahu. Nabi haji. Jadi mun Datuk Mangun ini seorang kayak apa perbandingannya gitu? Tahu. Orangnya kerja keras kah? Kayak apa orangnya penyarikan kah? Ada. Garang kah? Kayak apa orangnya? Din. Didin kayak apa orangnya nek? Aman yang bapak tuh nah apa aja gawian ke anak nih macam-macam kau bukahan kada bisa sari. Penyabar nek. Hmm. Jadi ya orangnya banyak ya peninggalan ya bahari ya ringing apa kawah beneran nek le. Nah, ada bingkainya di Jambi, ada bingkainya di Kudak di Museum Jambi. Ya dibawa semuaan nek le. Memang Pak ya rumahnya ini kalau yang ini memang sangat tidak layak untuk ditempati lagi. Iya. Kami hari itu di mana kita di kantor. Iya, di kantor. Lalu saya bawa neneknya. Iya. Dan akhirnya Pak Erwin mengusulkan kepada pemerintah dan dapatlah rumah yang sebelah ini Pak ya. Walaupun kecil tapi ini sudah layak lah untuk ditempati. Jadi dana ini memang semuanya di pemerintah atau ada dari dana lain Pak? Nggak ada dari swadaya. Swadaya. Iya, swadaya. Itu pun bukan yang saya muka-muka ini kan, itu pun dari saya pun ada banyak ya. Mungkin saya minta-minta ini ya. Kalau untuk dari pemerintah mungkin separuh itu dananya ya. Sumbangan dari mahasiswa ada, dari wartawan juga ada kemarin ya. Rombongan Eko kemarin ya. Dan Itulah bentuk kepedulian dari mungkin mahasiswa dan dari beberapa ormas mungkin ada Pak ya, masyarakat Iya, juga ada Pak ya masyarakat terhadap anak dari pejuang kita, karena memang kita tidak bisa merasakan indahnya kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini jikalau tidak ada perjuangan dari para pahlawan kita. Salah satunya adalah ayahanda dari Nenek Iin ini. Beliau yang sangat berjuang untuk kemerdekaan kita sehingga kita sekarang bisa menikmati angin segar dari kemerdekaan ini, Pak ya. Nah, mungkin Pak Erwin selaku Babinsa di sini, apa nih Pak pesan untuk generasi muda untuk mengingat kembali para pahlawan, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan gitu kan. Sekarang kan sudah menikmati dengan enak lah gitu saat ini gitu. kalau pesan saya cuma satu ya, jangan dilupakan untuk sejarah perjuangan nenek moyang kita aja yang telah mungkin dulu telah banyak memakan nyawa, makan ya korban untuk yang kita nikmati sekarang seperti sekarang ini ya. Betapa susahnya dulu perjuangan ya. Gimana kan sudah ada sejarahnya, kita sering nonton TV kayak mana ya perjuangan orang-orang masa lampau yang sudah pernah ya, yang pernah mempertahankan Indonesia khususnya ya. Dia taat aku hari itu kemarin tuh nih dijemput juga aku diambilin. Harapan Nenek on pemerintah nih Panya lah nih. Selaku Nenek anak pejuang tapi kan ada di banyak. Panya harapan Nenek. Dia marah aja kok ada. Kalau dari Wak Nasir sendiri nih Wak, apa yang Wak ketahui tentang sejarah yang ada di Parit Gantung nih Wak? Kalau saya mungkin kurang lebih lah dari mungkin yang diceritakan Pak Erwin tadi. Memang saya ini memang asli anak tunggal ya. Sebenarnya ya saya itu ada dapat cerita seperti Pak Erwin dari yang tua-tua. Bahwa sampai di daerah ini saya tanyakan kenapa maka posisi strategisnya di sini dipilih ya. Karena katanya di sini ini tidak punya kuala parit, tak punya kuala sungai. Makanya dipilihlah oleh pejuang-pejuang kita dulu di sini lebih strategis karena mencari kuala sungai parit gantung ini tidak ada. Jadi kalau mungkin dari mata-mata Belanda atau penjajah sekali untuk mencari tempat ini agak susah, Pak. Karena tidak ada punya parit, tidak punya kuala parit. Jadi dia kalau orang sini kalau mau ke pasar, kalau zaman dulu nyebut Tunggal itu bom, Pak. Asal mau ke Tunggal itu lewatnya ialah parit 7 dengan parit 6. Jadi parit gantungnya kan tidak ada punya parit dia. Jadi mungkin itulah strategis pada pejuang kita dulu untuk lebih menyusahkan para penjajah, maka di sinilah dipilih.
Parit Gantung ini dipilih sebagai pusat pertahanan. Nah, itulah yang saya dapat cerita, dan saya himbau kepada kaula muda yang mungkin ingin berwisata, yang ingin juga mungkin menggali sejarah, datanglah ke daerah Parit Gantung ini. Jadi Parit Gantung ini tidak susah lagi seperti zaman dulu, susah dilewati. Sekarang jangankan pakai roda 2, pakai roda 4 pun bisa kemari. Itu yang saya himbau kepada kaula muda, mungkin yang ingin menggali sejarah, silahkan datang kemari. Silakan datang kemari ke Parit Gantung ini. Itulah saya himbau kepada kaula muda, datanglah kemari. Tidak susah, jalannya sudah terbuka. Tak susah seperti zaman dulu kan belumpur Pak ya. Sekarang kan tidak lagi belumpur. Pakai roda 4 juga bisa kita datang kemari ini asal jalan kering. Itu yang saya himbau kepada kaula-kaula muda kita yang ingin menggali sejarah. Hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada generasi muda. Dari salah satu ABRI lah, satu tentara TNI, kan, gitu kan, nah, yang TNI. pengabdi negara gitu kan, masih ada yang perhatian wah nenek itu. Syukurlah kita sudah memiliki Pak Erwin di sini nenek. Jadi kalau masuk akan dengan benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin juga kalau nenek ini kurang, kan saya tiap bulan pasti masuk kemari. Iya. Nanya kadang-kadang, apa nek ada ini, habis ini gula kopi ini saya bawa. karena itu bentuk apa kita, rasa terima kasih kita lah dengan Datuk Mangun yang sudah berjuang untuk kita Pak ya. Jadi mungkin Bapak harapannya apa Pak ke depannya untuk keluarga dari pejuang ini? Mungkin ya? Harapan Lebih saya untuk meningkat. kedepannya, tolonglah untuk generasi muda apalagi yang perangkat-perangkat daerah lah, untuk memperhatikan ya gimana sejarahnya, gimana ya orang-orang anggota-anggota veteran lah khususnya yang telah berjuang mempertahankan desa Tungkal ini yang seperti sekarang kita nikmati sekarang ini ya. Tolong diperhatikan untuk yang orang-orang yang bersejarah lah, istilahnya kayak nenek ini, karena orang-orang yang terlampau yang sudah berjuang di mana ya memperjuangkan desa Tungkal ini ya. Karena Pak ya seiring bertambahnya usia kemerdekaan kita, jadi veteran-veteran itu pun kan Iya, makin ada lama yang makin wafat, iya. gitu kan. Keluarganya pun juga sudah tua. Jadi kita sebagai penikmat kemerdekaan yang memang diperjuangkan oleh para pahlawan tuh, inilah beliau yang masih ada gitu kan. Kita berikanlah beliau Tolong perhatian, diperhatikan, ya. rasa terima kasih kita, karena dari keluarga beliau lah kita bisa merasakan gitu kan, Ya, dari para segar pahlawan sekali, kita. ya. Gitu. Betul, itu aja yang bisa saya pesan sampaikan untuk Jadi pemirsa, memang bukti-bukti sejarah memang banyak tertinggal di sekitar rumah nenek Iin ini, dan semua sudah dibawa ke museum. Baik pemirsa, kita sekarang sedang melihat memang bukti-bukti sejarah peninggalan dari zaman perjuangan ya Datuk Mangun ya. Memang banyak juga seperti kuali, karena sini merupakan dapur umumnya, jadi banyak dibawa ke museum dah. Museum nih. Ini bekas apanya nih Bang? Bekas batu ini kan dia kata orang nenek dulu ngambil batu ini dari pulau. Nah, pulau ini untuk masak tuh kan tungku, untuk masak tungku. Untuk anunya tungkunya. Ini kan tungkunya. Ini sampan layarnya waktu dulu kan waktu tuh belayar kan. Jadi pemirsa, Bang Amin ini adalah cucu dari Datuk Mangun. Beliau lah yang memang menemani dari Nenek Iin ini di rumah. Memang Nenek Iin tidak punya anak ya. Memang beliau hanya ada anak angkat, dan sekarang ditemani oleh keponakan beliau. Nah, jadi batu ini mungkin umurnya sudah hampir 100 tahunan, karena kita merdekanya sudah 75 tahun ya kan. Ini zaman penjajahan. Tuh, ini memang sangat tua. Ambilnya di pulau leh. Ya di pulau, kata nenek lu kan di pulau ngambil lah. Belayar kan. Karena kan mencari pemakan untuk dulu kan, untuk makannya kan, masaknya sini cari lauk tuh kan. Lauk tuh berhasil aku pernah undang apakah kata nenek dulu kan, nenek yang cerita dulu. Jadi orang yang berkumpul di sini tuh
ratusan lah Bang Le. Ratusan lah kan yang banyak yang luka, tentara yang luka tuh kan banyak yang luka di sini. Sinilah kan waktu ada yang luka kan, waktu ada perang tuh kan diambil diambil di belakang kan. Karena didukung. di situlah tumpahan darah tuh keluarnya yang banyak katanya di punggung kelapa kemarin. Oh, jadi ini merupakan markas. Jadi ada Markasnya, yang cedera, ada yang dibawa luka. ke sini, diobati di sini. Diobati di sini kan ada yang luka kan. Disitulah mencucurnya darah tuh kata nenek keluar. Tuh di punggung Punggung liar mana nih Bang? punggung yang di sinilah ada darah tuh netes kemarin kan waktu di punggung dari belakangnya kan dilepas tahu kan sini waktu cuci kaki di sini kan. Di sinilah darah tuh netes sedikit. Keluar dari pilor tuh kan dari sini dari parutnya. Jadi pohon kelapa ini dulu Inilah kemarin pernah tumpah darah dari sedikit dari dites tentara-tentara airnya. yang luka tuh Bang ya. Nah, luka kan dites kan darah keluar di sini inilah. Jadi yang mau obat itu siapa Bang? Apakah ada memang dokter? Tidak ada kan waktu itu belum ada dokter. Tuh obat-obatan dari anunya Kampung mungkin. nih. Nah, Daun-daunan ini. daun-daunan ya waktu itu kemarin kan. Kami pun mengakhiri perjalanan kami hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Billahim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajdatina wa jihadatan badal maut. Allahumma aftah lana awwal khairi wal barakati wa quwwati wa ni'mati wa sihati wa salamati. Allahumma afiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke pemirsa TV Pengabuan, sekian dulu acara kita di Sudut Negeri kali ini. Nantikan acara Sudut Negeri selanjutnya. Oke, sekian. Wassalam. Perjalanan kami hari ini sungguh bermakna. Begitu banyak informasi tentang sejarah yang belum kami ketahui, kami dapatkan hari ini. Kami menyadari bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tak lepas dari perjuangan para pahlawan. Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pemirsa TV Pengabuan, sekian Sudut Negeri kali ini. Nantikan Sudut Negeri selanjutnya. Ikuti jejak kami di Sudut Negeri.